warahmatullahi wabarakatuh. 大家好，我的新nama wa Ahmadan Alfian Zakia Des dengan NIM 210611100121. Today I will explain about pesantren, padukuan, and padepokan. So, Yorobun, are you ready? Let's get it! Apa sih pengertian pesantren, padepokan, dan juga padukuan itu? Mari kita simak videonya. Pondok pesantren terdiri atas dua buah kata yang digabung sehingga mempunyai satu kesatuan makna. Kata pondok diresalionalkan berasal dari bahasa Arab funduk yang artinya hotel atau asrama, mempunyai arti sama dengan kata pondok, yaitu tempat tinggal santri. Pondok pesantren mempunyai pengertian sebagai tempat tinggal para santri sekaligus tempat pendidikan para santri. Lima unsur kelembagaan dalam pesantren. Yang pertama, kiai. Kiai sebagai pimpinan pengajar dan pendidik. Lalu yang kedua ada santri sebagai anak didik. Yang ketiga ada pengajaran kitab-kitab Islam klasik. Yang keempat ada pondok, dan yang kelima ada masjid. Pada mulanya, pesantren tidak dapat disamakan dengan lembaga sekolah atau madrasah yang banyak dikenal sekarang. Walaupun dalam perkembangannya sekarang tidak sedikit pesantren yang memiliki jenjang pendidikan formal seperti madrasah dan sekolah, sehingga dalam keadaan demikian terjadi keterpaduan antara sistem tradisional non-formal dengan sistem formal. Dalam tradisi pesantren terdapat dua kelompok santri. Yang pertama, santri mukim, yaitu murid-murid yang berasal dari daerah jauh dan menetap dalam komplek pesantren. Yang kedua, santri kalong, yaitu murid-murid yang berasal dari desa sekitarnya dan mereka tidak bisa menetap di pesantren. Metode kerja sistem pesantren. Yang pertama, sistem tradisional. Memakai sistem tradisional yang mempunyai kebebasan penuh dibandingkan dengan sekolah modern sehingga terjadi hubungan dua arah santri dan kiai. Yang kedua, semangat demokrasi. Kehidupan di pesantren menampakkan semangat demokrasi karena praktis bekerja sama mengatasi problem non-kurikuler mereka. Tiga, para santri tidak mengidap penyakit simbolis. Para santri tidak mengidap penyakit simbolis yaitu perolehan gelar atau ijazah karena sebagian besar pesantren tidak mengeluarkan ijazah. Keempat, mengutamakan kesederhanaan. Sistem pondok pesantren mengutamakan kesederhanaan, idealisme, persaudaraan, persamaan, rasa percaya diri, dan keberanian hidup. Yang kelima, hampir tidak dapat dikuasai oleh pemerintah. Alumni pondok pesantren tidak ingin menduduki jabatan pemerintahan sehingga mereka hampir tidak dapat dikuasai oleh pemerintah. Pesantren lahir karena sadar akan kewajiban dakwah Islamiyah, artinya kewajiban menyebarkan agama Islam sekaligus mencetak kader-kader mubalik segera setelah menuntut ilmu. Para santri dituntut mengajarkan dan menyampaikannya walau sepotong ayat. Kewajiban ini harus dilakukan tanpa menunggu adanya permintaan. Padepokan. Padepokan adalah tempat yang berfungsi sebagai lembaga pendidikan non-formal, sebagai wadah pembinaan dan pengembangan generasi muda dalam mengenal lebih jauh serta memahami kebudayaan yang berkembang di masyarakat, khususnya budaya Jawa atau kejawen. Sistem pendidikan asli padepokan. Budaya Jawa atau kejawen yang pada awalnya bercorak animistik dan hinduistik mulai berubah sejak zaman Kualen atau zaman Wali. Ada dua kepercayaan yang dianut masyarakat Jawa. Yang pertama, kepercayaan animisme. Animisme memiliki arti suatu paham atau ajaran yang menguraikan tentang adanya roh atau nyawa pada setiap benda. Yang kedua, kepercayaan dinamisme. Kepercayaan dinamisme adalah kepercayaan bahwa tiap-tiap benda, tumbuh-tumbuhan maupun hewan masing-masing mempunyai kekuatan gaib yang dapat mengganggu atau melindungi manusia. Klasifikasi ilmu gaib. Yang pertama, ilmu kanuragan atau ilmu kebal. Ilmu kanuragan ialah ilmu yang berfungsi untuk bela diri secara supranatural. Yang kedua, ilmu kawibawaan dan ilmu pengasihan. Ilmu kawibawaan dimanfaatkan untuk menambah daya kepemimpinan dan menguatkan kata-kata yang diucapkan.
Sedangkan ilmu pengasihan atau ilmu pelet adalah ilmu yang berkaitan dengan masalah cinta, yakni membuat hati seseorang yang kita tuju menjadi simpati dan sayang. Yang ketiga, ilmu terawangan dan ngorogo sukmo. Ilmu terawangan berfungsi untuk mentajamkan mata batin sehingga dapat menangkap isyarat yang halus, melihat jarak jauh, tembus pandang, dan lain-lain. Sedangkan ilmu ngorogo sukmo adalah kelanjutan dari ilmu terawangan. Yang keempat, ilmu khodam. Khodam adalah makhluk pendamping yang selalu mengikuti tuannya dan bersedia melakukan perintah-perintah tuannya. Yang kelima, ilmu permainan atau atraksi. Sepintas, ilmu ini mirip dengan ilmu kanuragan karena bisa memperlihatkan kekebalan tubuh terhadap benda tajam, minyak panas, dan air keras. Namun, ilmu ini tidak bisa digunakan untuk bertarung pada keadaan sesungguhnya, melainkan hanya bisa digunakan untuk pertunjukan di panggung. Yang keenam, ilmu kesehatan. Ilmu kesehatan adalah ilmu gura atau membersihkan saluran pernafasan. Ilmu-ilmu pengobatan, ilmu kuat seks, dan ilmu-ilmu supranatural lain yang berhubungan dengan fungsi biologis tubuh manusia. Selanjutnya, padukuan. Padukuan atau biasanya disebut surau atau duku ialah bangunan lebar yang di setiap sisinya tak berdinding dan hanya terdapat tiang penyangga atap. Pada masa kerajaan Majapahit, padukuan menjadi lembaga pertama meskipun pada masa kerajaan Majapahit masih dominan pendidikan bersifat kultural. Terdapat salah satu kitab di era kerajaan Majapahit yang mengatur tingkah laku seorang wiku di padukuan yang menuntut pengetahuan yang disebut guru bakti. Kitab kuno yang berjudul Sila Karma, Tingkahing Wiku, dan Wiratisasana berisi tata tertib, sikap hormat, dan sujud bakti yang wajib dilakukan oleh seorang siswa kepada guru rohaninya. Gagasan guru bakti dalam Sila Karma mencakup ya guru. Yang pertama, guru rupaka atau orang tua yang melahirkan kita. Yang kedua, guru pengajian atau guru yang mengajarkan pengetahuan rohani. Yang ketiga, guru wisesa atau raja. Oke, itu tadi penjelasan tentang pesantren, padukuan, dan padepokan. So, do you guys have any question? If not, I hope this video can help you. And so, thanks for watching. Arigatou gozaimashita. See you soon. Bye-bye.